dia kesulitan untuk makan nanti bolo. Karena paruh panjang itu dia tidak hanya panjang begini, tapi melengkung begini bolo, dan menutupi. Kipu yang tadinya sudah lembut sekali tadi itu, sudah hancur, sudah jadi debu, itu kadang masuk ke rongga hidungnya atau ke bolongan hidungnya si burung. Nada merdu menggema di kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bolo, bertemu lagi di channelnya Mbah Behen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung menjadi juara. Oke, bolo, kali ini Mbah Behen akan membahas tentang ada beberapa burung beranjangan, walaupun tidak semua ya, itu yang paruhnya tumbuh semakin panjang, dan juga kukunya juga tumbuh panjang-panjang bolo. Nah, ini bagaimana perawatannya dan juga apa penyebabnya? Ya, kita mulai dari paruh panjang itu sebetulnya pertumbuhan alami bolo. Walaupun mungkin tidak semua burung beranjangan itu paruhnya tumbuh seperti itu. Gitu. Ada beberapa burung beranjangan yang paruhnya tumbuh panjang dan kukunya tumbuh semakin panjang. Apa sih penyebabnya? Banyak bolo. Kalau untuk beranjangan yang betina, itu biasanya kita terlalu banyak kalsium atau kita tidak menyediakan batu untuk nangkring atau ngasah paruhnya atau mengasah kukunya. Karena kadang burung beranjangan itu kalau nangkring di batu dia kadang suka ngasah anunya bolo, paruhnya diasah di batu tangkringannya. Sehingga dia tidak tumbuh semakin panjang. Karena kalau misalnya tumbuhnya semakin panjang, ini juga akan merepotkan. Negatifnya apa? Negatifnya adalah dia kesulitan untuk makan nanti bolo. Karena paruh panjang itu dia tidak hanya panjang begini, tapi melengkung begini bolo, dan menutupi. Ketika dibuka begini, itu pada saat dia akan makan, notol gitu, makan, entah itu jangkrik atau makan biji, itu kesulitan dia untuk mendapatkannya. Gitu. Nah, ini solusinya seperti apa? Solusinya kita potong bolo. Paruhnya itu bisa kita potong. Tapi hati-hati bolo. Karena kalau misalnya potongnya kita terlalu pendek, itu bisa melukai atau bahkan bisa berdarah. Yang kedua, kalau kita kurang hati-hati, itu bisa sobek bolo. Bisa sobek. Tapi pada dasarnya pada saat dia nanti mabung, atau dia ada satu waktu, itu dia bisa copot sendiri. Dan dia akan beregenerasi. Jadi paruhnya akan copot dan akan tumbuh paruh yang baru. Itu ada yang seperti itu. Tapi kalau Mbah Behen biasanya, Mbah Behen pernah punya burung yang seperti itu kita gunting. Menggunakan gunting kuku. Pelan-pelan kita gunting dengan gunting kuku. Dari mulai paruhnya itu. Dan biasanya Mbah Behen akan memberikan batu tangkringan. Untuk ngasah paruhnya. Sehingga pertumbuhan paruh panjangnya itu tidak cepat, jadi agak lambat gitu. Atau bahkan mungkin dia sudah tidak akan tumbuh panjang seperti yang kemarin karena sudah diasah, dia mengasah sendiri paruhnya itu gitu. Termasuk juga kukunya. Nah, kadang ada kuku yang panjang sekali. Kesulitannya kuku panjang seperti itu gimana? Nah, kesulitannya adalah pada saat dia nangkring bolo. Jadi pada saat dia nangkring di batu atau dia akan nangkring di apa ya, itu biasanya kecantol-cantol bolo. Nah, pada saat dia kemudian nanti ngerudal dan kecantol di ruji, khawatirnya dia gantung nanti. Dia akan tergantung karena sulit lepas. Resikonya ketika itu tidak lepas ada dua kemungkinan. Kalau tidak kukunya itu copot dan berdarah, kakinya akhirnya luka atau cedera, bisa jadi tulang kakinya bisa patah.
karena terpuntir dia. Gitu loh. Nah, solusinya seperti apa? Kita gunting dengan gunting kuku, tapi jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek, itu pun juga akan menyebabkan luka, akhirnya berdarah nanti di kukunya itu. Jadi kita potong. Pakai apa? Pakai gunting kuku yang paling aman. Gitu. Sekali lagi, kita copot dulu kalsiumnya. Biasanya kan ada apa namanya, dalam burung beranjangan itu kita selalu memberikan tulang sotong belo ya, untuk ngasinnya dia sebagai tambahan nutrisi kalsiumnya dia. Nah itu kita copot dulu nggak apa-apa belo. Kita copot dulu, kemudian kita berikan batu tangkringan atau batu apung yang bisa buat mengasah baik kukunya juga paruhnya, sehingga tidak tumbuh terlalu panjang. Gitu. Itu untuk paruh dan kuku. Apalagi sih permasalahan yang biasanya terjadi di beranjangan? Nah, kemarin Mbak Behen sudah membahas tentang sedikit sekilas tentang hidung beranjangan yang tersumbat. Nah, ini juga salah satu permasalahan. Apa penyebab hidung beranjangan tersumbat? Itu karena kipunya, bro. Biasanya kipu itu sudah menjadi debu atau sudah mudah sekali, sudah lama, akhirnya dia hancur dan lembut sekali, sehingga pada saat dia mandi kipu, kipu yang tadinya sudah lembut sekali tadi itu, sudah hancur, sudah jadi debu, itu kadang masuk ke rongga hidungnya atau ke bolongan hidungnya si burung. Nah, pada saat dia masuk, maka dia akan menyumbat pernapasan burung beranjangan tersebut, loh. Nah, caranya seperti apa untuk mengantisipasi itu? Yang pertama adalah kita ganti kipunya, loh. Jadi gunakan untuk burung yang cenderung lebih dewasa, gunakan, kalau Mbak Behen lebih suka menggunakan kipu yang ukurannya medium. Dan carilah kipu yang tidak mudah hancur atau berdebu, sehingga tidak menyumbat lubang hidungnya. Kalau sudah terlanjur tersumbat, kita harus bersihkan pelan-pelan dulu. Bagaimana cara membersihkannya? Kita menggunakan jarum. Bisa pakai jarum suntik, bisa pakai jarum yang biasa untuk menjahit. Nah, kita pegang, kita bersihkan pelan-pelan dulu. Dan itu harus hati-hati sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya kemudian kita tidak hati-hati, bisa menjadi luka di hidungnya. Dan akhirnya malah burung kita nanti nggak mau bunyi. Dulu. Nah, biasanya salah satu ciri hidung tersumbat itu adalah burung itu sering sekali dia bernapas dengan mulutnya. Mangap-mangap. Padahal burung terlihat sehat. Tetapi dia mengambil napasnya lewat mulutnya, bukan lewat hidung. Dan paruhnya sering banget terbuka. Mangap-mangap seperti ini. Nah, kita bisa lihat itu. Di lubang hidungnya dia tersumbat atau tidak. Ketika tersumbat, kita bersihkan menggunakan kipu pelan-pelan. Baru kita basuh nanti pakai air hangat. Gitu boleh. Supaya dia tidak terluka. Jadi pelan-pelan betul. Harus hati-hati. Salah salah posisi kita membersihkan, maka akan menjadi luka di hidungnya. Dan ketika hidungnya itu luka, biasanya burung itu mandek dia, macet bunyi. Sampai lukanya sembuh baru dia mau bunyi lagi biasanya gitu. Nah itu. Ya itu tadi bolo 3 tips permasalahan yang ada di burung beranjangan. Yang kadang-kadang memang kita tidak perhatikan. Kuku panjang bisa mempengaruhi pada saat jantan kawin, itu kesulitan. Karena apa? Pada saat betina dikawin, karena kukunya panjang, dia akan melukai atau si betina tidak akan nyaman. Dia akan lari, dikawin tidak akan mau. Karena sakit loh, karena kukunya terlalu panjang. Paruh yang panjang akan mempengaruhi makannya kesulitan. Makanya treatmentnya seperti yang Mbak Behen sampaikan tadi. Hidung yang tersumbat bisa mempengaruhi performa burung. Bunyinya kurang los, dan dia mangap-mangap seperti burung yang kena asma.
Jadi perlu kita bersihkan. Antisipasinya Mbak Ben sudah sampaikan tadi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat satu hobi, kicau mania berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.